Hai Studymates, kembali lagi bersama Your Study Partner Let's Study. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kecepatan, menyusul, berpapasan, dan debit untuk persiapan ujian SNBT pada penalaran kuantitatif dan pemahaman matematika untuk persiapan UTBK SNBT. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh PT Infomedia Nusantara. Kenalin, aku Inka Indra dari Universitas Indonesia, jurusan akuntansi. Saat aku ikut UTBK pada tahun 2023 ya, dari skor aku itu dapat segini untuk rata-ratanya dan juga subtes PK dan PM yang mana pada tahunku itu ternyata capable untuk masuk ke FKUI. Aku juga ada beberapa lomba yang pernah aku ikuti di bidang ekonomi seperti finalis OSN dan juga menjuarai lomba di universitas seperti IPB. Jadi kita mulai materinya aja. Apa yang akan kita bahas pada video ini yakni mengenai pertama adalah definisi pengukuran, yang kedua konsep kecepatan, ketiga menyusul dan berpapasan, dan yang terakhir adalah sistem debit. Kita masuk ke material. Jadi yang pertama, definisi dari pengukuran itu sendiri apa sih? Pengukuran itu adalah proses kuantifikasi suatu besaran fisik menggunakan alat untuk ukur tertentu untuk perhitungan matematis. Jadi contoh dari pengukuran ini misal ada kayak kecepatan, terus juga ada misal akselerasi, mungkin juga ada kayak gravitasi dan lain sebagainya. Jadi di sini konsep pengukuran tuh sangat luas banget. Nah, jadi kita masuk aja ke salah satu contoh yang seperti tadi, namanya kecepatan. Nah, kecepatan itu adalah pengukuran yang menunjukkan seberapa cepat suatu benda bergerak dalam satu waktu tertentu. Jadi kalau teman-teman naik motor ya, mungkin terutama motor atau mobil, di situ kan ada speedometernya yang menunjukkan kecepatan kalian berapa. Dan mungkin di sini misal di gambarnya ini kan ada tulisan 50, artinya 50 km per jam. Nah, kenapa dituliskan kilometer per jam? Karena pada konsepnya, kecepatan itu rumusnya adalah jarak tempuh dibagi dengan waktu tempuh. Misal nih, jaraknya 100 kilo, tapi teman-teman bisa meraih 100 kilo itu dalam waktu 2 jam. Artinya kecepatan dari motor atau mobil yang teman-teman naikin itu adalah 50 km per jam. Itulah definisi dari kecepatan. Nah, kita langsung masuk aja ke study case yang dia itu lebih kompleks. Jadi menyusul itu adalah ketika kita misal nih aku punya kondisi atau keadaan aku mau nyusul teman aku, tapi teman aku udah jalan duluan, yaitu kecepatan mobilnya kira-kira aku tanya ke dia, ternyata dia kecepatannya 60 km per jam. Sedangkan aku yang pengen menyusul dia 80 km per jam. Nah, karena dia udah jalan duluan, kita kan pasti ada beberapa jarak ya, seperti berapa meter atau kilometer. Nah, pertanyaannya adalah berapa sih waktu yang aku butuhkan untuk bisa menyusul temanku dengan kecepatan yang berbeda. Jadi menyusul itu akan terjadi kalau kecepatannya itu atau kecepatan teman-teman itu harus lebih besar dari kecepatan mereka. Kalau kecepatannya sama, nggak akan pernah menyusul, tapi jarak kalian akan tetap sama. Kalau kecepatan kalian lebih kecil, itu akan berakibat pada kalian yang nggak akan pernah menyusul. Jadi time-nya malah infinity ya, karena nggak akan pernah menyusul. Jadi untuk rumusnya gimana? Rumusnya adalah delta S per delta V. Jadi delta S sendiri adalah jarak awalnya, jadi jarak antara mobil kalian dengan mobil teman kalian. Kemudian untuk delta V itu adalah selisih waktu atau kecepatan dari kedua objek. Jadi di sini kan 80 km per jam dan temanku itu 60 km per jam. Jaraknya katakanlah udah 200 meter. Udah, jangan deh kita 20 km aja deh, biar gampang. Nah, jadi berapa sih waktu yang aku butuhkan biar bisa masuk atau menyusul temanku? Nah, jadi kan tadi selisih jaraknya kan 20 km per jam ya. Di sini aku tulis 20 km. Dan selisih waktu antara mobilku dengan mobil temanku itu kita bisa hitung dengan cara 80 dikurangi 60. Di sini kan 20 km dan kecepatanku selisihnya tadi adalah 20 km per jam. Jadi waktuku yang aku perlukan buat bisa nyusul temanku adalah 1 jam. Jadi kayak gitu konsepnya. Nah, kemudian ada juga konsep berpapasan. Berpapasan ini kebalikannya. Kalau tadi misal aku ngejar temanku, sekarang aku akan ada satu momen di mana aku akan berpapasan dengan temanku. Jadi aku sekarang ada di Jakarta dan temanku ada di Bogor. Aku akan OTW ke Bogor, sedangkan temanku akan OTW ke Jakarta. Pasti ada, dengan asumsi kita naik atau jalannya sama, kita kan pasti ada satu poin di mana kita akan bertemu kan, kayak berpapasan satu sama lain.
Nah, masalahnya adalah kita nggak tahu kapan waktu itu terjadi, dari kapan kita bergerak atau mulai berjalan. Nah, ada rumus buat menentukan waktu yang diperlukan ketika kita akan berpapasan. Rumusnya adalah S dibagi V1 tambah V2. S adalah jarak total antar objek atau jarak kita saat jadi dalam konteks yang aku contoh tadi, berarti kan jaraknya Jakarta dan Bogor itu ada berapa kan? Terus kita bagi juga dengan kecepatan kita masing-masing. Misal tadi sama aja 60 km untuk temanku dan 80 km untuk aku. Jadi kita simpel aja, jaraknya misal katakanlah 400 kilo gitulah ya. 320 kilo deh. Nah, kita cukup menjumlahkan 80 dengan 60. Berarti 320 dibagi dengan 140. Nah, nanti hasilnya sekian. Itu adalah waktu yang diperlukan untuk aku bisa berpapasan dengan temanku. Nah, tapi ada juga keadaan di mana kita kendaraannya itu ada waktunya berbeda. Misal aku agak tertunda perginya, tapi kecepatanku tetap 80, temanku 60. Temanku berangkat duluan, misal katakanlah 1 jam lebih awal daripada aku. Nah, di sini cara hitungnya agak sedikit ketambahan satu variabel baru, yaitu selisih jaraknya. Nah, jadi cara yang hitung selisih jaraknya gimana? Tadi kan aku udah dapat 320 ya, untuk jarak antar Jakarta Bogor katakanlah. Kita baru tahu selisih jarak yang udah ditempuh temanku itu berapa. Kan dia kan 60 km per jam ya kecepatannya. Jadi kita cukup kurangi aja 320 dikurangi dengan 60, hasilnya adalah 260. Sehingga nanti kita menghitung waktu berapa sih untuk berpapasan adalah dengan cara ditambahin aja 80 tambah 60 tambah 60 hasilnya 140. Nanti hasilnya kan ketemu waktu berapa gitu. Nah, itu adalah waktu yang diperlukan buat aku bisa berpapasan dengan temanku. Nah, konsep yang terakhir adalah debit. Jadi debit ini simpelnya kalau kamu di rumah ada bak air, itu kan pasti akan diisi dengan keran air kan. Jadi dari sebuah sumber air di sini dia mengalirkan dari kerannya ke air ke sebuah bak atau sebuah wadah. Nah, kita biasanya yang ingin dicari dari konsep ini adalah debitnya. Misal debitnya ini kecepatannya berapa sih? Atau biasanya kita pengen nyari berapa waktu yang diperlukan biar bakku ini bisa terisi penuh. Nah, jadi untuk paham konsep debit di sini, debit itu sebenarnya kan kecepatan aliran atau jumlah air yang masuk ke dalam baku kan. Nah, itu cara menghitungnya adalah dengan cara luas penampang dari baku ini, yang di sini ya, yang aku warnain ini, dikali dengan kecepatan aliran fluidanya atau kecepatan airnya. Jadi ini masih agak lebih mengarah ke definisi dari debit itu sendiri, tapi secara rumus yang kita pakai adalah ini. Q sama dengan V dibagi T. Jadi kita udah tahu volume bak kita berapa, dan nanti kecepatan Q kita itu berapa, atau kecepatan jumlah air yang dialirkan volumenya dalam setiap detiknya. Misal air keranku bisa ngalirin sekitar 3 meter kubik setiap detiknya, sedangkan volume bakku itu sekitar katakanlah 600 ml. Nah, berarti sih waktu yang dibutuhkan untuk keranku bisa mengisi air penuh bak yang ada di kamar mandiku. Nah, caranya cukup simple. Ini kan kita kan satuannya detik ya, jadi kita cukup balikin aja. Kita 3T sama dengan 600. T sama dengan 600 dibagi 3 sama dengan 200 detik. Nah, di sini hasil akhirnya adalah aku bisa ambil kesimpulan dengan rumusku ini bahwa akan butuh waktu sekitar 200 detik agar bisa bak kamar mandiku terisi penuh. Oke, kita masuk ke praktis. Jadi soal yang pertama akan membahas mengenai penyusul. Ada sedan sepanjang 4 meter menyusul sebuah truk sepanjang 20 meter. Mobil bergerak dengan 90, kecepatannya 54 untuk si truknya. Nah, agar dapat dilakukan penyusulan, tapi misalnya agar aman, itu perlu memperoleh jarak tambahan sebesar 26 meter di bagian depan truk. Berapa waktu yang dibutuhkan mobil untuk menyusul truk sepenuhnya? Nah, jadi kita nggak ujuk-ujuk langsung bagi-bagi gitu ya. Kita perlu pahamin dulu soalnya. Kita nggak bisa langsung masukin ke rumus karena beberapa informasi agak kita kurang pahami nih. Nah, ini misal ada informasi panjang sedan sama panjang truknya dan juga ada jarak amannya. Itu maksudnya apa? Nah, jadi kita pertama harus hitung jarak total yang harus ditempuh oleh mobilnya ini.
Jadi kan mobilnya ini kecepatannya kan 54 kilo dan truknya ini 90 kilo. Di sini konsepnya adalah dia pengen menyusul. Berarti kita cobain dulu jarak yang harus ditempuh. 4 ditambah 20 ditambah 26 hasilnya adalah 50. Oke, kita udah dapat jarak totalnya 50. Nah, kita perlu menghitung kecepatan relatif. Nah, kenapa aku bilang kecepatan relatif? Karena kita akan mengurangkan kecepatan mobil dengan truknya, yakni 90 dikurangi dengan 54, yakni 36 km per jam. Nah, aku pengen ngubah nih 36 km ke dalam satuan meter per second, yakni 10 meter per second. Jadi dikali 1000 dibagi 3600 ya, biar cara cepatnya. Nah, dengan rumus waktu kita dapat 10 meter per second dan tadi ada jarak 50 meter yang harus ditempuh, berarti 50 meter dibagi 10 sama dengan 5 detik. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal yang berikutnya ini lebih ke arah konsep. Sebenarnya nggak ada rumus pasti yang akan dipakai, tapi dengan kita tahu rumusnya akan sangat membantu kita memahami pernyataannya. Jadi kan rumus debit itu kan pada awalnya kan ini Q sama dengan V per T. Oke, kita cek pernyataan pertama. Jika debit air dalam satu sungai meningkat 2 kali lipat, maka volume yang mengalir dalam waktu yang sama juga meningkat 2 kali lipat. Nah, pernyataan ini benar. Kenapa? Karena jika debitnya itu meningkat, Q-nya itu naik 2 kali lipat dan waktunya itu T tetap sama, maka volume yang ngalir juga akan meningkat juga kan 2 kali lipat. Karena keranmu kecepatannya lebih naik 2 kali lipat, otomatis volume yang ditawarkan atau yang diberikan oleh keranmu ini akan juga hasilnya lebih banyak juga kan. Jadi pernyataan yang pertama benar. Untuk pernyataan kedua, mengurangi debit air menjadi setengahnya akan membuat waktu yang diperlukan untuk mengisi wadah dengan volume tetap menjadi setengahnya. Nah, pernyataan ini salah ya. Karena ini, kita balikin rumusnya dulu. T sama dengan V per Q. Nah, jika debit Q dikurangi setengahnya, maka waktu T itu menjadi 2 kali lipat, bukan setengahnya. Nah, jadi jangan terkecoh ya teman-teman, perlu hati-hati. Karena kalau debitmu lebih kecil, setengahnya, otomatis waktumu perlu naik dong. Karena kamu sebelumnya keranmu itu bisa 10 meter per second, menghasilkan air sebesar 10 mili kubik. Tapi karena debitnya dipotong setengahnya jadi 5 meter per kubik, kalau ada sebuah bak yang walaupun baknya ukurannya sama, ya dia waktunya akan butuh banyak kan, air yang dihasilkan lebih sedikit untuk bisa masuk ke bakmu. Jadi pernyataan ini salah ya, karena di sini dia menjadi setengahnya, bukan 2 kali lipat waktunya. Nah, terakhir ada pernyataan debit air dapat dihitung dengan mengalihkan kecepatan aliran air dengan luas menambang aliran. Nah, ini udah kita pelajari sebelumnya ya rumusnya, jadi pernyataan ini benar. Ini untuk pembahasannya. Oke, pertanyaan terakhir. Jika sungai memiliki debit Q sama dengan 20 meter kubik per S di salah satu titik pengukuran, diketahui lebar sungai adalah 10 dan kecepatan aliran titik tersebut adalah 2 meter per second. Dengan mengasumsikan aliran air yang rata pada seluruh penampang, hitunglah kedalaman rata-rata sungai di titik tersebut. Jadi kedalaman rata-rata sungainya itu berapa? Nah, pertama kita perlu tahu dulu rumus debitnya berapa. Rumus debit kan Q sama dengan A per V ya. Oke, kita udah dapat rumus debitnya. Sekarang kita perlu cari tahu dulu luas penampangnya berapa. Luas penampang kan berarti kita agak main aljabar dikit. Berarti A sama dengan Q dibagi V kan. Kita udah tahu tadi debitnya 20, volumenya adalah kecepatan alirannya maksudnya adalah 2. Sehingga hasilnya adalah 10 meter kubik. Nah, kemudian kita caranya gimana sih hitung luas kedalamannya? Tadi kan ketahui ya kalau L-nya itu sama dengan 10 meter. Sehingga buat kita tahu kedalaman rata-rata itu dapat diperoleh dengan cara ini. A sama dengan L dikali D. Sama dengan D sama dengan A dibagi dengan L. 10 dibagi 10 sama dengan 1. Nah, jadi 1 meter ya di sini maksudnya. Dari sini kita tahu kalau kedalaman rata-rata sungai di titik tersebut adalah 1 meter.
Ini untuk pembahasannya, jadi teman-teman bisa baca juga. Jadi key main takeaways-nya basically emang di sini kita emang banyak hafalin rumus. Jadi emang rumus kecepatan tuh V sama dengan S per T, rumus menyusul T sama dengan delta S per delta V. Rumus perpapasan ada dua asumsi. Yang asumsi yang pertama, satunya belum gerak atau belum ada mereka berangkat bersama, waktu yang bersamaan. Sedangkan kalau yang ini ada selisih jaraknya, waktunya berbeda, waktu keberangkatannya berbeda. Terus yang terakhir ada debit. Jadi untuk konsep debit tuh didapat dengan mengalihkan luas penampang dikali dengan kecepatan aliran sungainya atau aliran kerannya dikalikan, kemudian untuk menghitung volume atau berapa sih waktu yang dibutuhkan biar bakku, mungkin contoh gampang, bak kamar mandiku bisa terisi penuh adalah dengan cara membagi V dengan T atau V dibagi dengan Q. Jadi sama aja ya dengan kayak gini. Kayak gini sama aja ya soal untuk rumusnya. Terima kasih kepada PT Infomedia Nusantara yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. StudyMatch bisa mereview kembali bahan pembelajaran textbook, PPT, dan latihan soal pada link di description box. Let's Study juga menyediakan playlist YouTube khusus bahan pembelajaran juga loh. Jangan lupa dicek ya StudyMatch. Nah, StudyMatch juga bisa mensupport Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya. Selain donasi dalam bentuk uang, StudyMatch juga bisa share platform Let's Study kepada teman sekitar atau membagikan info platform Let's Study ke sosial media StudyMatch. Sekian dari aku, terima kasih semuanya.